Jadi kami menuntut Pemda Kabupaten Pangandaran mendata ulang Bapak Ibu sekalian. Saya lihat bagaimana beratnya saya beban berpikir bagaimana berperilaku adil dan sebagainya. Saya juga masih akan berjuang asal sesuai dengan apa yang betul-betul bisa diperjuangkan. Kami persilakan pada perwakilan untuk menyampaikan apa yang menjadi, walaupun saya sudah dapat tuntutan ya, dari buruh mewakili masyarakat pasar wisata ya, tetapi saya juga memberikan ruang pada tim atau kepada buruh untuk menyampaikan. Untuk itu dipersilakan. Terkesan zolim, terkesan khianat terhadap warga Kabupaten Pangandaran, khususnya di warga pasar wisata Kabupaten Pangandaran. Kami berbicara ini sesuai fakta dan data yang terjadi di lapangan. Adanya gerakan, saya ulang, adanya gerakan tebang pilih terhadap pendataan warga pasar wisata Kabupaten Pangandaran. Maka dari itu kami ingin menanyakan, ingin berdiskusi beberapa hal. Sebetulnya yang kami tuju adalah Pemda Kabupaten Pangandaran, Bapak Ibu sekalian. Tapi saat ini walau alam biswab, yang katanya pemerintahnya itu baik, yang katanya pemerintahnya itu bijaksana, tapi tidak meluangkan waktu untuk menghadapi warganya. Yang padahal kami di sini sangat ingin berdiskusi dengan baik, silaturahmi dengan baik. Tapi kita berbicara fakta dan data, mereka tidak ada di sini. Adapun memang agenda yang sudah ditentukan. Sebetulnya kami datang meminta hari Kamis, ya. Tapi kami diskusi dengan Humas, katanya hari Kamis di DPRD ada kegiatan, maka kami mengalah Bapak Ketua DPRD. Dan di hari Jumat kami ingin datang. Kenapa kami tidak mau diundur hasil kesepakatan, Bapak? Karena waktu yang sudah mepet dan ini kita butuh kejelasan. Seandainya pemerintah ini baik, seandainya pemerintah ini tidak zalim, tidak hianat kepada warganya, pasti mereka akan memberikan utusan, Bapak Ibu sekalian, utusan. Harus ada utusan yang datang ke sini. Kalau tidak bisa bicara, minimal dia mendengarkan dan mencatat tertulis, sehingga disampaikan kepada pimpinannya. Loh, kami datang baik-baik ke sini kok. Tidak akan mengajak perang, tidak akan mengajak apapun, enggak. Kami hanya di sini ajak diskusi, meminta keadilan. Yang memang ingin kami sampaikan. Jadi banyak kesenjangan sosial. Yang pertama yang ingin kami tanyakan itu nanti via Ketua DPRD untuk ditanyakan ke Pemda, yaitu kenapa Pemda terkesan tidak profesional dalam pendataan warga yang akan direlokasi. Saya ulangi, tidak profesional yang akan direlokasi, ya. Sampai tidak ada sosialisasi, Bapak Ibu perlu diketahui, tidak ada sosialisasi yang datang kepada warganya secara bersurat dengan resmi, tidak ada. Dan terkesan dipercepat serta terburu-buru. Nah, kami mempertanyakan ada apa sebetulnya? Itu poin yang pertama. Yang kedua, kami mendengar dari utusan Pemda Kabupaten Pangandaran ini ada istilah existing, Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud existing itu barometernya apa, Pemda itu? Karena arti existing itu luas, gitu loh. Jangan sampai ketika didata seperti sidak, orang sedang tidak ada dicoret, orang yang ada diadakan, bahkan yang sudah ada pun ditiadakan, Bapak. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, di sini kami menuntut Pemda Kabupaten Pangandaran mendata ulang, Bapak Ibu sekalian, mendata ulang kembali data pasar wisata Kabupaten Pangandaran. Harus, seandainya tidak ditutup, sudah ditutup, acuan yang ditutupnya itu apa? Itu yang pertama. Dan kalau memang bisa diulang, itu adalah tuntutan kami, Bapak Ibu sekalian.
kami menuntut untuk didata ulang dengan adil dan bijaksana. Nah, kami mempertanyakan ini tentunya ada dasarnya, Pak. Ada dasarnya sesuai fakta dan data yang sudah kami rangkum. Di sini akan kami jadikan bicara Bapak buat jadi bukti DPRD sebagai penyambung lidah kami ke Pemda Kabupaten Pangandaran. Akan ada 5 pembicara dan kami minta waktunya untuk bisa menyampaikan keluh kesah daripada narasumber yang sudah kami ajukan. Aku udah tanya ke semuanya, ke pengurusan itu, termasuk ke yang 5 itu. Katanya aku tetap terbenturnya di situ, di eksisi itu. Aku tanya. Karena waktu pendataan tidak Waktu dilakukan. pendataan kan saya gini Pak, saya kan posisinya di belakang kiosnya, aku dagangnya kerajinan. Aku kan nggak mungkin nungguin orang beli ke situ, sementara ada orang aja enggak. Terus kalau kelontongan masih masuk akal, yang beli itu lingkungan sekitarnya. Kalau kerajinan kan siapa yang mau beli orang sekitar situ? Pedagang. Aku di Blok G nomor 4 dan aku pedagang aktif, bahkan dari Ketua kelompoknya siapa? ketua kelompoknya Pak Saluki. Saluki. Ya. Gemo. Itu aku aktif nyampe detik ini pun aku masih aktif, kegiatan jual beli masih aktif. Cuman pada waktu pendataan saya nggak adanya karena saya jualan kan di saya kontrak tempat gitu di daerah yang ramai gitu maksudnya. Kalau aku harus nungguin terus di PW, itu saya mau makan apa? Nungguin siapa yang mau beli gitu. Aku harus di belakang. Tapi barang-barang kerajinan ada di situ. Ada Pak, makanya aku bentuk fisik pun aku ada. Bentuk fisik ada. Kalau perlu saya datengin saksi-saksinya orang-orang yang beli nyampe detik ini, nyampe sekarang saya juga pulang ini mau nganterin barang juga. Ibu, itu anehnya tuh nggak bisa masuk, alasannya itu tetap. Ibu. Aku udah ngajuin ke sana sini, aku udah mendatangi semuanya, itu tetap jawabannya di situ. Makanya tuh itu yang waktu ibu didata itu bagaimana itu poin itu sampaikan itu waktu didata. di mana Aku posisi didata, aku kan lagi jualan di sana. Jadi waktu ibu dipanggil kemana itu kemana waktu artinya aku saya lah ya berusaha kesana kesini tuh tanpa ngasih tahu orang-orang. tapi faktanya sekarang malah Iya, faktanya dari siapapun aku kayak bawa hukum maksudnya di oper ke sana sini sana sini. Cukup, Ibu. Terima kasih waktunya. Terlalu banyak. Tidak ada satupun pendataan saat ada satupun petugas yang masuk ke toko saat pendataan, sedangkan saya setiap hari ini buka dari jam 8 sampai jam 8 malam. Nah, terus kan untuk pas ada petugas datang, saya menanyakan langsung untuk menjelaskanlah kenapa saya tidak masuk kualifikasi. Nah, dan ketika saya komplain, malah saya disebutnya syirik. Ya mungkin wajar ya komplain karena orang lain dapat, karena saya nggak dapat. Terus Zolim. malah disebut hayal lu pokoknya di buruan batur. kita kesana ya Pak. Tenang. Saya itu 15 tahun, tapi kok bisa-bisanya saat pendataan saya komplain ke petugas malah disebut kayak gitu, disebut sirik dan disebut hayal lu pokoknya di buruan batur. Jadi maksudnya apa gitu? Ya, cukup Ibu ya. Ya, udah cukup Bapak. Sampai wisata, toko baju, salon, aksesoris sama minuman. Iya, diborong. Cuman kemarin waktu pendataan saya nggak termasuk di data, nggak ada gitu. Ya, yang dimaksud sama saya, yang lain dapat, kenapa saya enggak? Oke lah, kalau masalah salon mungkin nggak termasuk yang lainnya. Tapi kan saya di situ jualan baju, aksesoris, sama minuman. Mungkin minta di data kembali. Ibu, tapi yang punya salon yang lain ada yang dapat nggak? Ada. Yang punya salon yang didata ini enggak. Ya, saya enggak di data. Padahal ada jualan baju
Pangandaran. Oh, wow. Oke, sebelumnya Dengan alasan dia pelopor ekonomi di Pangandaran, Bapak. yang mendapatkan itu tebang pilih yang seolah-olah pelopor ekonomi katanya. Padahal kami juga semua pelopor. Di zona hijau Pak, yang di lapangan. Cuma lebih tepatnya di lapangan belakang. Dekat tes bangunan itu. Ya, awal mula saya mempunyai kredit di sana, saya membeli lapak usaha ke Bapak Saudara Nana Katu. Saya jelaskan dulu ya kondisi di sana dulu. Total kedai yang ada untuk saat ini, total kepemilikannya itu adalah 9 orang Pak. 8 orang beli pribadi. Ya kan, termasuk tadi yang di depannya. Heran saya gini, dari 8 pemilik yang beli itu, cuma 5 pemilik yang terdata dan mendapat penggantian Pak. Mungkin kalau ya dari 8 dikurangi 5 berarti tinggal 3 ya. Untuk yang 2 mungkin KTP-nya di luar Pangandaran ya. Kalau saya pribadi, saya KTP Pangandaran, saya warga Pangandaran, tapi kenapa saya sendiri yang nggak dapat Pak? Ibu Rina itu teman-teman yang lain dapat? Dapat Pak. Dapat. Itu Ada yang dapat? tanda-tandanya Bapak Nana Kartu. Mata Tanggina. Sekarang. Oh, ini ayah saya bukan. Berarti Saya itu bukan. kenapa saya nggak kebagian kan? Oh ya udah. Oke. Saya dapat apa? Ya udah. Ini Pak, untuk dilihat dari kualifikasi pendataan itu rekan-rekan saya itu di luar eksistensi apa? Penjualan, iya penjualan yang seharusnya. Kalau saya kan makanan dan minuman. Oke, Ada ya yang cukup. jual Ya, minuman cukup. keras, Pak. Terus ada yang difokuskan ke biliar dan bahkan ada yang udah tutup nggak buka. Oke, cukup ya, Ibu. Assalamualaikum, Teteh Punten. Tetangga tadinya Teh. Teh Punten ieu Mama Abi teh kadata kunaon ya? Oh, tadinya ini bukan ibu saya ini dagang. Kumaha biasa dipakai gitu. Oh, ini sesuai SOP. Ibu santai saya bilang. Orang-orang ngomong SOP gitu. Saya tahu SOP PMK juga nggak benar. Saya bilang, oh saya bilang katanya. Laca itu buktinya itu jual di rumah gini, Mas. Betul nggak, Pak? Izin nggak di rumah alkohol? Nggak ada. Ayo ke tempat hiburan kalau izin secara sah nggak ada. Tapi Pemda juga terbalik, ya kan? Begini ngomong begini tuh punya fakta dan datanya, gitu loh. Saya punya perdanya. Lanjut Pak, saya yang tadi. Supaya namanya Pak. Ibu saya disuruh apa? Bikin pernyataan. Atau Pak, ibu saya kan tahu pergaulan pasar wisata seperti apa. Saya tarik. Imam atau dagangan di Diwa atau kios rumahan. Ya udah, karena kubudak makan makanan. Akhirnya karena lama nggak rugi. Terus gitu Pak, ayo teman-teman nggak punya tempat tinggal, so itu tinggal di dia, gitu kan? Kan listrik pada habis si mama teh. Udah selesai kan. Terlama ketika pendataan, Abi ngomong siang itu nggak bisa yang eksisi sama kan? Bu, ini bisa bicarakan baik-baik sebagai ibu sebagai penyambung lidah. Nyatalah nama Mama Abi. Saya enak ibu saya pada deba langsung saya bilang. Ya udah sekarang bikin pernyataan dengan yang kontrak. Silahkan bikin pernyataan dengan yang kontraknya. Kita bikin pernyataan ibu ini sudah saya bilang saya berikan. Ini yakin saya ikut. Setelah bilang saya input, ibu saya masih disitu. Mama gak dia isi. Tadinya saya enggak apa ngapain lah. Bukannya sombong atau apa enggak. Kita sudah punya usaha tempat lain. Soalnya biarin yang gak kebagian. Tapi ini ada histori Bapak. Ibu saya ini ikut mama mana Mama? Ma? Ya, closing sabar Mama. Ibu saya ini dia itu punya uang warisan dari suaminya. Dibelikan kios untuk dagang ketika saya di luar kota. Jadi saya sakit hati sama si Rene ini Pak. Bukan tapi datang ke sini bukan karena sakit hati dia, tapi karena dizaliman dia. Abis itu nggak didata Bapak. Nah itu yang sakit hati saya, ibu saya ikutan panting KTP kayak itu kan dia. Akhirnya nggak didata, itu kurang ajar menurut saya. Nah terkait dengan kronologis ya, atau bahasanya namanya anu meser nanti saha atau sabara tahun ya produksi naon kondisi kamari terakhir posisinya tutup bicara atau seperti apa.
saya minta kejujuran ya, karena nanti akan diverifikasi. Ya. Saya tidak menjamin ada pendataan ulang, ya, karena itu menjadi ranahnya pemerintah daerah. Tetapi kami akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi sebagai perwakilan, ya, keluh kesahnya, kejadiannya yang sudah terdaftar tiba-tiba tidak, ya, ada orang baru tiba-tiba masuk dan sebagainya. Nah, tentu akan kami diskusikan, akan kami komunikasikan dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan sebelum tanggal 14, ya, sebelum tanggal 14, karena kebetulan Senin Selasa libur, tetapi tanpa hari kerja kami pun akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan juga dengan Pak Sekwan. Barusan selalu Pak Sekwan suruh sini itu sebetulnya suruh komunikasi, ya, dengan Pak Sekda untuk mengatur pertemuan kami DPRD dengan pemerintah daerah, dan insya Allah nanti ada solusi, ya. Kita berdoa semua, ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua sesuai dengan kondisi yang asli, ya, sesuai dengan kondisi yang ada fakta di lapangan, ya, sesuai dengan kriteria, ya, sesuai dengan kriteria yang ada. Mudah-mudahan tadi Pak Boy sampaikan apa yang akan dilakukan. Tentu kami akan segera untuk berkomunikasi, ya, untuk mengagendakan apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi informasi tadi yang disampaikan ke kami, dan kami akan tim tentunya akan kami dirapatkan nanti di tim, ya, sekaligus dengan Ibu Pak. Tadi juga pemikiran Kang Yana tadi sampaikan, ya, ya memang schedule-nya juga harus benar, ya, agendanya harus benar. Kapan ini dimulai, langkahnya nanti apa dan sebagainya. Nah, tentu agenda-agenda itu akan kami pertanyakan, tidak hanya agenda pembangunan dan sebagainya, tetapi bagaimana secara sosial, ya, tadi menangani rekan-rekan yang memang saya punya sahabat saya di PW ya, dulu apa saya main bola luar biasa, ya, tetapi dia berpikir terus. Ya, mohon maaf ya, Kang Yana, bagaimana beratnya saya beban berpikir bagaimana berperilaku adil dan sebagainya. Ada saudara saya, ada sahabat saya dan sebagainya yang kemarin saya pernah pesan sebelum Dawari lah, ada hampir 1 bulan yang sana, dan akhirnya saya, ya, saya ketemu beberapa warga di sana, ya, prihatin, ya. Jadi yakin, ya, Bapak Ibu sekalian, saya juga masih akan berjuang asal sesuai dengan apa yang betul-betul bisa diperjuangkan. Saya tidak bisa membenarkan yang salah, ya. Saya hanya akan bisa membenarkan yang benar, betul. Dan apa yang ada dalam pikiran saya, strategi saya, pasti insya Allah membuat urusan kebenaran dan kebaikan. Jadi yakin saja Bapak Ibu sekalian, hanya apa yang nanti akan saya perjuangkan juga belum tentu Allah takdirkan bisa merealisasikan apa yang Bapak Ibu sekalian inginkan. Tapi berdoa, insya Allah saya akan berikhtiar apa yang harus dilakukan. Kita bersama-sama.
prinsipnya kita semua mendukung pemerintah. Apa yang dilakukan ini adalah bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat Pangandaran. Sepakat. Tidak semata-mata melakukan penertiban pasar wisata ini, pasti ada kebaikan yang poin besar, ya, dan itu untuk kesejahteraan masyarakat kita semua. Ya, jadi insya Allah saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya bisa mengkomunikasikan dan merealisasikan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi saya tidak menjanji. Mudah-mudahan Allah takdirkan apa yang menjadi keinginan teman-teman bisa ditakdirkan oleh Allah. Itu saja Kang Boy. Terima kasih. Amin, terima kasih. Bahwa kami sudah sepakat, Bapak Ketua Dewan, jikalau Pemda Kabupaten Pangandaran saat ini mengurus pasar wisata di Kabupaten Pangandaran berbuat dengan adil, amanah, bijaksana, tidak tebang pilih, tidak zalim, maka kita doakan pemerintahnya itu pemerintahan yang amanah, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang menambah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi catat, jikalau Pemda Kabupaten Pangandaran bersama jajarannya, bersama antek-anteknya berbuat zalim, berbuat khianat kepada warga, khususnya pasar wisata Kabupaten Pangandaran, kita doakan kehancuran dunia dan akhirat. Amin. Doakan kehancuran dunia dan akhirat. Amin. Mereka bisa tebus ketika mereka bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini doa adalah doa yang luar biasa. Itu akan terasa oleh anak dan cucunya, akan terasa oleh dengan dirinya ketika mereka berbuat zalim. Dan mereka jika berbuat zalim meminta maaf kepada kita, akan kita maafkan dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mudah-mudahan Bapak Ketua Dewan DPR di sini istiqomah memperjuangkan kami, dan Bapak menyerahkan tuntutan kami kepada Pemda. Dan untuk Pemda, saya katakan jangan menjadi pengecut. Kenapa? Saya sampai pengecut. Tidak ada datang sama sekali utusan di sini. Mudah-mudahan kita doakan Pemda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifayat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Kabupaten Pangandaran dalam proses penataan pasar wisata dengan harapan solusi terbaik yang mengedepankan rasa keadilan bagi seluruh warga pasar wisata di Kabupaten Pangandaran. Yang kedua, kami meminta pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam proses pendataan warga pasar wisata Kabupaten Pangandaran dilakukan secara terbuka dengan mengundang seluruh warga pasar wisata sebagai pemilik kios, pemegang kartu kuning atau pengguna manfaat di pasar wisata. Poin yang ketiga, kami memohon pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam proses pendataan mengedepankan komunikasi yang baik, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Terima kasih. Pangandaran, tanggal 8 Mei 2025. Forum Warga Pasar Wisata Kabupaten Pangandaran.